Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, Bunda hari ini akan mengajarkan kalian tentang sehat dan nyaman menggunakan komputer. Nah, materi sehat dan nyaman menggunakan komputer ini pengulangan dari materi yang sebelumnya ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengenal lingkungan belajar yang ergonomis, sehat, nyaman dengan peralatan TIK. Materi pokoknya sehat dan nyaman menggunakan peralatan TIK. Tujuan pembelajarannya, melalui presentasi, kalian dapat mengkondisikan lingkungan belajar yang ergonomis, sehat, nyaman dengan peralatan TIK dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat bekerja atau menggunakan komputer sesuai dengan prinsip kesehatan. Sehat dan nyaman menggunakan komputer yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kondisi ruangan. Yang kedua, posisi komputer. Yang ketiga, sikap tubuh. Yang keempat, berolahraga dan istirahat teratur. Yang kelima, makan makanan bergizi. Yang pertama, kondisi ruangan. Kondisi ruangan komputer harus selalu kita perhatikan. Komputer akan cepat rusak jika ruangannya tidak baik. Ruangan komputer harus bersih dan bebas dari debu. Ruangan komputer tidak boleh panas, tidak boleh bocor, dan basah. Jika ruangan komputer terjaga, maka komputer dapat bekerja dengan baik. Yang pertama, penerangan yang cukup. Kemudian yang kedua, sirkulasi udara ruangan yang baik. Jadi kalau ruangan komputernya tidak ada ventilasi, maka akan mengakibatkan komputer kita cepat rusak. Yang ketiga, kebersihan ruangan. Nah, kebersihan ruangan komputer itu harus terjaga karena debu yang masuk ke komputer itu akan mengakibatkan harddisk atau mesin yang ada di dalam CPU itu akan cepat berdebu. Kemudian posisi komputer. Pertama kita harus mengatur posisi monitor. Posisi monitor harus diatur agar kita dapat nyaman untuk menatapnya. Atur monitor sejajar dengan pandangan mata lurus ke depan. Gunakan filter monitor untuk menghindari kilau. Biasanya disebut dengan screen filter. Kemudian yang kedua, mengatur posisi keyboard dan mouse. Posisi keyboard dan mouse yang tidak baik akan menyebabkan nyeri pada lengan. Untuk menghindari nyeri, posisi keyboard dan mouse juga harus diatur. Posisi keyboard dan mouse tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, lengan akan cepat lelah dan nyeri. Jika keyboard dan mouse terlalu rendah, punggung akan sakit. Jadi, kita atur tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalian bisa lihat penempatan monitor dan keyboard itu di gambar yang ada di slide Bunda ini ya. Kemudian sikap tubuh. Yang pertama kita atur dulu jarak pandang terhadap monitor. Berapa jarak pandang kita dari monitor? Yaitu 50 cm. Yang kedua, posisi duduk terhadap komputer. Pertama, kita jaga dulu sikap punggung dan pundak kita. Punggung harus tegak. Punggung tidak miring ke kanan atau ke kiri. Gunakan sandaran kursi yang empuk agar punggung kita tidak bengkok atau sakit.
Kemudian, posisi pundak tidak kaku. Posisi pundak yang kaku akan menyebabkan otot pundak lelah. Yang kedua, atur posisi kaki. Telapak kaki bertumpu pada lantai yang datar. Bila kaki tidak menyentuh lantai, carilah alas kaki atau alas kaki yang berupa kardus atau bisa juga busa. Kemudian yang ketiga, kita juga harus jaga sikap tangan ketika menggunakan mouse. Genggam mouse dengan baik, tekan tombol mouse dengan lembut. Pergelangan tangan tetap lurus ketika menggunakan mouse. Jangan tekuk pergelangan tangan ke atas, ke bawah, atau ke samping kiri dan kanan. Kalian bisa lihat cara memegang mouse dengan benar di slide PPT Bunda ini ya. Yang keempat, sikap tangan ketika menggunakan keyboard. Atur posisi keyboard sedekat mungkin. Tekan tombol keyboard dengan lembut. Jika tangan mengapung ke atas keyboard, hindari tangan bertumpu pada pergelangan. Ini dilakukan agar pergelangan kita tidak nyeri dan kaku. Yang keempat, berolahraga. Ada 5 gerakan yang dapat kalian lakukan di rumah. Yang pertama, kepalkan tanganmu lalu buka. Lenturkan tangan dan jari tangan. Lakukan sebanyak 3 kali. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kemudian, gerakan kedua, berdiri tegak, tangan diangkat ke udara. Renggangkan tubuh ke atas setinggi mungkin. Lakukan sebanyak 3 kali. Gerakan yang ketiga, putarlah kedua lengan ke arah depan. Lakukan gerakan yang sama ke arah belakang. Lalu, lakukan itu sebanyak 3 kali. Gerakan yang keempat, berdiri tegak, letakkan tangan kanan pada bahu kiri. Gerakan kepala ke belakang dengan perlahan. Lakukan sebanyak 3 kali. Dan lakukan juga untuk bahu sebelah kanan ya. Kemudian gerakan yang kelima, sambil bertolak pinggang atau pinggangnya dipegang ya. Gerakan kepala ke samping kanan, lalu ke kiri. Selanjutnya gerakan kepala dari samping kiri ke kanan. Lakukan sebanyak 3 kali ya. Yang terakhir, istirahat teratur. Istirahat teratur ini sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu istirahat ketika menggunakan komputer, beristirahat 5 menit setelah 1 jam menggunakan komputer. Yang kedua, beristirahat 10 hingga 30 menit setelah 4 jam menggunakan komputer. Untuk kurangi kelelahan mata, sesekali lihatlah pemandangan di luar. Yang kedua, istirahat setelah kita menggunakan komputer, beristirahatlah sebanyak 7-8 jam setiap hari ya. Jika kamu sempat untuk tidur siang juga. Yang kelima, makan makanan bergizi. Nah, minggu lalu Bunda juga sudah memberikan materi tentang makan makanan bergizi, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Yang pertama apa? Jenis protein atau daging-dagingan, seperti daging ayam, daging sapi, dan protein yang lainnya seperti tempe, tahu, ikan, telur. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua yaitu makanan yang mengandung karbohidrat seperti umbi-umbian, nasi, jagung. Nah, itu jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga yaitu makanan yang mengandung vitamin, yaitu buah-buahan. Yang keempat, makanan yang mengandung serat, yaitu sayur-sayuran. Kemudian, untuk menyempurnakan makanan sehat kita itu, ditambahlah susu. Makanya disebut 4 sehat, 5 sempurna. Nah, contoh makanan yang mengandung vitamin A. Pertama, wortel, pisang, tomat, dan alpukat. Dan masih banyak lagi makanan yang mengandung vitamin A ya.
Kemudian, makanan yang mengandung protein tinggi, yaitu daging, ikan, tahu, dan tempe. Siapa yang suka daging, ikan, tahu, dan tempe? Kemudian, yang terakhir, jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Bila ada, minumlah susu setiap hari untuk memperkuat tulangmu. Karena susu itu mengandung kalsium. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bunda katakan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.